Apa yang lo belum kelar kita akan lanjutin. Apalagi Bang Anies, udah bangun itu. Dia minta lu terusin dong. Terusin dong. Gua. Makanya kita ketemu Bang Anies. Apa Jakarta punya hutan? Ya buat apa ada kadis iya, kehutanan? Undang-undang menyatakan pemerintah wajib memberikan pendidikan dasar. Kalau wajib kan harusnya negara biayain. Gue udah cocok ini. Kalau nggak cocok gue nggak kemari. Begitu lu buka kacamata, gue buka kacamata. Masa Allah Nat, lu kenapa bisa jadi profesor? Selamat datang di Cafe Berisi. Baru sekali nih tamu gua langsung ketawa. Makanya orang kagak percaya kalau kita temen lama. Gue udah nyampe lama sini, gue cerita sama anak buah lu. Gue ini temen lamanya. Gue bilang, yang bener Om. Iya bener. Gue udah bro. Ini percakapan teman satu kelas. Orang nggak percaya kalau gue temen lu tuh. Lu dari mana caranya bisa temenan sama profesor lu? Dia nggak tahu supir sebaliknya. oplet. Dia nggak tahu supir oplet temennya profesor. Kita naik oplet. Opletnya mogok. Itulah makanya kenapa di Sidul ada oplet. Ada oplet. Obsesi kan. Kita kan sekolah jalan kaki kan. Iya betul jalan kaki. Aduh ampun Ya, kadang-kadang. Jadi anak Kemayoran sama anak Kuitang. Ketemunya di Gunung Sari. Satu sekolah SMP. Aduh benar-benar ya perjalanan hidup kadang-kadang aneh ya. Aneh aja. Aneh. Lu bisa profesor, gue bisa jadi tukang dulu supir. tai lalat lu di mana? Bukan di sini. Dulu ada di sini. Oh, yang ini aja. Ini doang, Oh, ada di sini di mata nih. Oh, di mata. Cuman gue pakai kacamata supaya nggak bisa kedip-kedip lagi. Udah cukup waktunya kedip-kedip deh. Selain oplet, gue inget juga, lu pernah punya Opel kalau nggak salah dulu. Holden tahun 60, warna coklat. Brero tuh kakak beradik, berempat atau berlima loh? Berempat. Ah, ini gua lu deh. Iya bener. Berempat ya. Siapa? Ruby. Pertama Ruby. Kedua Tino ya. Tino gue baru 3. Ya, lu nomor 3. Nah, baru adik gue Suti. Santi. Santi dulu. Santi ya. baru Suti. Oh, gitu jadi loh. lu berempat atau berlima di Vanlit? Di Vanlit sebetulnya berempat. Karena Suti waktu itu masih di SD. Oh, gitu. Brerot diantar mau bokap, bintang film juga. Cuman bintang film jadul gitu kan. Tapi gue bener-bener waktu sekolah tuh kalau nggak ditolongin bruder, nggak kelar. Deodat. Ya. Itulah hebatnya waktu sekolah zaman kecil kita kan. Wah ya apalagi bruder kan tahu kehidupan seniman. Lo tau lah bapak gue main di gedung kesenian. Minggu ini masuk, minggu depan nggak masuk. Makanya gue bilang sama anak-anak, yang namanya balada telur dadar, sepiring berlima tuh dulu gue tiap hari. Oh iya ngalamin tuh. Makanya gue cerita sama anak gue kan, tuh kenapa papa doyan telur dadar. Kenapa sih papa doyan telur dadar? Bukan telur dadar, tapi papa punya kenangan. Zaman kecil papa tiap hari makan telur dadar gitu. Anak Kemayoran, bapak main di gedung kesenian. Kalau dapat duit baru bisa. Makanya kan dibilang orang seniman Senen. Kan lu tahu kan lu tahu kan bioskop Rex. Tahu. Sebelah ada restoran Padang. Itulah tempat nongkrong seniman Senen. Tapi itu tempat nongkrong orang-orang hebat. Rex itu yang jadi Mulia Agung bukan? Mulia Agung punya rel kereta api deh. Iya nggak jauh dari Pasar Senen. Daerah tertinggi di Indonesia tuh. Planet. Iya. Planet Senen. Planet Senen. Apal aja lu. Ya tahu-tahu juga lah Kemayoran, Gunung Sari. Tapi memang kaburnya kita ke Ancol. Bener. Kabur sekolah ke Ancol. Naik kereta loncat di Pademangan. Ini cerita anak zaman dulu. Pokoknya, aduh, aku bangga. Dulu dia punya program di TV, bedah buku. Ah betul, masih ingat. Masih, gue paling demen lihat itu. Lu jadi tamu gua. Iya, disitulah kita ketemu setelah berapa puluh tahun. Kalau gua tahu lu. Gua nggak tahu lu. Jadi, lo duduk makeup, gue duduk makeup. Lo ngoceh, emang sekretaris gue nggak ceritain siapa kita dul. Gue bilang siapa lu? Begitu lo buka kacamata, gue buka kacamata. Masa Allah Nat, lo kenapa bisa jadi profesor? Ya, aduh. Akhirnya kita ketemu. Ya, jadi, sekarang gue minta dukungan dulu dong. Ya. Lo percaya nggak sih gue bakal jadi cawagup DKI? Banyak orang ragu loh. Orang ragu kalau gue Betawi. Emang? Ya artinya begini, yang gue pahami Betawi itu susah kalau kita cari asli. Kan ini kan kosmopolitan, percampuran, melting pot, orang ngumpul semua di sini. Kan. Udah dia melebur menjadi satu masyarakat kan.
yang memang semua mencintai Jakarta, gitu. Nah jadi mungkin orang ngerasa aneh, lo kan Betawi karena lo sidul anak Betawi. Iya, dia nggak tahu emak gue asli Betawi kan. Nah, jadi udahlah begitu. Jadi mainan-mainan gimmick-gimmick gitu kan. Padahal asli, memang di situ anak Kemayoran. Anak Kemayoran. Mainnya di Gunung Sari, sekolah di Jakarta. Bener, lahir terus gede di Planet Senen. Planet Senen, terus lu pindah ke Tebet kalau nggak salah. Gue Tebet. Tebet. Nah, gue begitu keluar dari Vanlit, gue pindah ke Tebet kan. Tebet, terus kemudian sekolah di Kebayoran. Gue sekolah di Bogor. Oh, di Bogor dulu. Gue SMA Bogor Regina Fasis. Oh. Kelas 1 Regina Fasis. Terus? Habis itu gua kelas 2 pindah lagi SMA 6. SMA 6 Kebayoran. Iya, Kebayoran. Oh, ketemu sama Andika. Ketemu Andika di bawah gua. Di bawah lo. Gua 80, Andika 83, jenderal. Wah, temennya hebat-hebat semua. Wah, gua juga nggak nyangka temen gua profesor, temen gua jenderal. Padahal gua supir oplet. Juga ada ya? CT. Ya, Kan biar bagaimana kita bangga juga temen kita orang kaya nomor 10. Nomor 10 ya. Nomor 10 Indonesia. Ya, tapi yang lebih bagus lagi kalau yang temennya ini juga jadi gubernur ini. Ya minimal kan ya, lu punya teman. paling nggak wakil gubernur. Iya dong. Ya. Makanya udah waktunya lu bantuin gue mikir. Bagaimana ini ekonomi Jakarta? Ya beres lah, ntar kalau sudah jadi kita pikirin. Tapi ada potongan-potongan video lagi beredar. Zaman ketemu sama Benyamin. Itu beneran itu? Sebetulnya itu video lama. Video lama? Memang itu adegan di Sidul. Ya, dia memperkenalkan. Udah lama ini bilang, Dul sekali-sekali lu jadi gubernur. Bukan itu yang gue mau, Dul. Sekali-sekali lu jadi gubernur gitu. Itu di Sidul. Tapi sebetulnya kalau lo cari, ada film judulnya Si Rano. Ya. Tahun 72. 72. Gue main sama Benyamin juga. Wah, itu masih kecil banget tuh. Nah, iya loh, umur gue masih 12 tahun. Sama Ratmi B29. Ya, Ratmi, pelawak. Nah, di sini juga Benyamin kenalin gue sama Ratmi ini calon gubernur. Emang tuh orang jahil. Benyamin tuh kadang-kadang. Benyamin S, ya. Makanya, ya mungkin orang pikir Benyamin tuh komedian kan. Tapi sebetulnya beliau tuh pemikir. Jadi bayangin, banyak cerita gue di Sidul tuh kita udah capek nulis naskah, dirubah sendiri. Sama Benyamin? Sama Benyamin. Gue tinggal nunggu nyambungnya bagaimana nih. Jahil dia tuh. Tapi artinya gue dari kecil, gue udah kenal Benyamin. Ya maaf, Babe di Jiung. Gue di Gang 7. Di tengah-tengahnya ada namanya Gang Bugis. Ini Ateng Iska. Oh. Nah, jadi sebetulnya yang namanya anak muda nggak tahu nih. Hah? Anak muda pada nggak tahu. Pada nggak tahu. Makanya itu kita mesti kasih tahu kan. Nah, artinya disitulah tempat berkumpulnya para seniman di sekitar Jakarta. Nah, jadi ya zaman dulu kan lo tahu Adi Luhung masih ada, Narata masih ada, Lenong Miss Cici masih ada gitu kan. Ya, nah terus itulah. Ada wayang orang Barata. Itu sampai sekarang masih ada Barata. Terus sekolah kita depannya anak-anak Siliwangi komplek. Nah, terus Balai Pustaka. Balai Pustaka. Perpustakaan. Lengkap lah kita. Sangat lengkap. Itulah untungnya ada Balai Pustaka. Kalau enggak ya lo tahu sendiri kan. Kita kan sekolah juga bayaran 6 bulan sekali. Kalau ya bapak kita kan seniman panggung. Ya itulah makanya aku bilang Bruder Diodat itu sangat berjasa. Dia sangat berjasa. Melihat kemampuan orang. Yang penting harus sekolah. Harus sekolah. Itu luar biasa. Ya, baik Ran. Ya. Dengan modal anak Jakarta, tahu banyak tentang Jakarta, tinggal di Jakarta, menghadapi persoalan Jakarta, apa yang lo mau pecahin sebagai wakil gubernur? Oke, ya gini, pasti lo tahu lah tentang ilmu pemerintah kan. Untungnya insya Allah kan gue 11 tahun belajarnya di Banten. Awalnya itu belajar ya, 11 tahun. Ya, betul, awalnya di Kabupaten Tangerang. Ya. Waktu Kabupaten Tangerang itu Tangsel belum ada. Jadi Tangsel itu yang menyelesaikan adalah wakil bupati. Jadi orang banyak yang nyata waktu itu pas Tangsel pisah dari kabupaten, Pak Bupati sakit. Jadi boleh dibilang apa ya? Gue yang menjalankan itu. Jadi pada waktu penyerahan Tangsel berdiri sendiri, gue lah yang menyelesaikan. Lu bisa bayangin itu satu. Tahun 2012 gue pindahlah ke Provinsi Banten menjadi wakil gubernur gitu kan. Ya nggak bisa tutup mata, ada satu peristiwa yang membuat gue harus menjadi pejabat. Gue jadi pejabat PJ dulu gubernur 1,5 tahun kan. Gue sempat bantuin tuh milih sekda atau milih apa tuh. Benar, makanya kan gue udah mulai bantuin kan. Benar, artinya begitulah yang namanya merit system ini. Datang sistem itu. Government tuh belum siap untuk menerima itu. Tapi harus melakukan itu. Nah, itu berarti lu memimpin transformasi.
Berat, bro. Berat. Sangat berat. Waduh, bayangin. Dan itu kampungnya Jawara di sana. Artinya seperti itu. Mungkin lo pernah lihat gue atau pernah dengar gue mencong. Ya. Gue kena bel spasi. Oh iya, bel spasi. Yang AC atau apa tuh? AC, kalau penyakit dokternya dibilang bel spasi. Bel spasi. Karena gue duduk di mobil, AC di sini, kena gue kan. Bertahun-tahun, bel spasi lah gue. Cuman orang Betawi bilang, lo kesambet. Bener itu. 3 bulan gue berobat. Buat orang yang tinggal di Banten itu dianggap wajar. Wajar, begitulah kerasnya. Percaya, Kan? Betul, percaya begitulah dia. kerasnya. Selesailah 2016, aku pilkada ngikut lagi kalah. Ya. Ya itu realita kan. Ya. Ya itu juga doa Babe. Kan Babe bilang sekali-kali lo jadi gubernur. Oh. Gue cuma sekali jadi gubernur. Iya kan? Gue harus terima dong. Ya. Kenapa gue mesti nolak, mesti segala macam kan? Tapi bukan cuma sekali, Mas, sekali-sekali. Sekali-kali jadi Sekali di gubernur. sana, sekali di sini. Ah, ini mungkin doa dia lagi. Sono sekali, sini sekali, kan? Sekarang wakil dulu. Ya. Besok mungkin kita nggak tahu jalan orang. Mungkin jadi gubernur. Singkat kata, ya ente kan ngajarin pemerintahan di mana-mana. Pemerintahan itu kan cuma 2 urusan. Yang pertama urusan wajib, kedua urusan pilihan. Wajib tuh yang basic, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, infrastruktur itu kan wajib. Wajib diberikan kepada masyarakat. Harus diberikan. Ya, Pelayanan. Tinggal kita belah kan. Pendidikan ini, maaf, kalau dulu provinsi itu tugasnya SMA, SMK. Ya. Provinsi. Provinsi. Ya. Kabupaten kota, SD, SMP, SMA. Ya. Wewenangnya beda. Nah kalau Jakarta ini semua dipegang oleh sendiri. Oh. Karena apa? Jakarta ini kan wali kotanya dipilih. Wali kotanya dipilih Oleh gubernur. Bukan pilkada kan? Ya. Artinya mereka bertugas sebagai administrasi. Ya. Nah inilah barangkali yang harus kita berikan bobot. Bahwa Anda adalah wali kota wakil kita di daerah masing-masing. Nah artinya mereka ini juga harus punya pemikiran bagaimana pengembangannya. Nah sebetulnya bukan berarti mudah. Yang paling mudah itu kalau kabupaten kota atau provinsi punya uang. Yang dibilang PAD, lo paham kan? Paham. Jakarta 85 triliun. Besar. Besar kan? Besar. Banten belum sampai 16 triliun. Dengan area yang begitu luas. Kita bilang mau bangun mana dulu? Maaf lah, yang namanya Tangerang Raya, Tangsel, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, ini kan sudah established karena pengembang besar. Ya. Iya dong. Besar, Kita nggak usah sangat sebut, besar. sangat besar kan. Infrastruktur mereka bangun sendiri. Bagus. Artinya Banten itu kalau wilayah Tangerang Raya oke. Tapi kalau kita menuju utara, Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, kita pergi Pandeglang, Lebak, boleh dibilang kemiskinan. Nah itulah bedanya antara Banten dengan Jakarta. Jakarta ini populasinya kan spesifik, aneh. Wah, beda tuh sama Malang. Nah, Ya. pagi 14 juta, malam 9 juta. Tidak hal aneh. Nah, Orang ada artinya yang nama pagi sama nama malamnya beda. beda. Ya. Benar. Ya. Pagi Yanto, malam Yanti. Kan begitu kan bahasanya kan. Ada lah. Nah, artinya aku kan S1-nya SIP. SIP, Sarjana Sarjana Ilmu Politik. Nah, waktu itu gue sempet ambil ilmu kepemerintahan. Ya. Terjadi peristiwa yang nggak bisa gue tinggal. Yaitu Provinsi Banten gue jadi gubernur kan. Gue nggak bisa kuliah nih. Dulu kan gue kuliah cuma Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Iya kan? Nah sekarang nggak bisa tinggal kan? Gue belajar lah. Artinya di ilmu politik juga ada, walaupun sedikit tentang ilmu pemerintahan. Nah jadi sebetulnya tidak juga mudah, tapi sebetulnya udah ada apa yang dikerjakan. Tinggal prioritas mana dulu? Jadi ada yang wajib tadi. Oh ya, itu wajib. Yang tidak wajib, Pilihan. pilihan. Misalnya pertanian, perkebunan, kehutanan. Apa Jakarta punya hutan? Nggak punya. Ya buat apa ada kadis ya, kehutanan? Kan nggak perlu. Nah itu ada kita boleh wewenang. Ya, ya. Soal ini pertanggungjawabannya kepada Mendagri. Ya. Kita harus memberikan laporan. Ya. Dinas ini begini, ini begini, ini begini. Ya kan ujung-ujungnya BPKP. Ya, Kan dinas anggaran pertambangan semua. juga nggak perlu. Nggak perlu, nggak ada tambang. nggak Ya ada tambang. maaf, mungkin kalaupun dimasukin kategori tambang, pasir. Misalnya pasir laut. Misalnya, itu kan bagian dari tambang. Batu bara nggak punya, bauksit nggak punya, arti itu nggak mungkin lah. Jadi nggak usah ngoyo pemerintah Pemprov DKI ini harus mempunyai kadis pertambangan, misal seperti itu. Nah jadi artinya sekarang tinggal kita pilih. Jakarta ini prioritasnya mana? Pasti jawaban harus semua.
kemacetan harus diurai, banjir harus dikurangi, kemudian yang paling urgent dan itu menjadi bahasanya titipan Pak Yusuf Kalla, ini harus mengurangi tingkat kemiskinan kota. Kemiskinan kota. Betul. Di mana-mana miskin kaya itu mungkin sudah kodrat kan. Cuman kan Jakarta timpang nih. Timpang wow, sekali, ya. Ada yang rumahnya ratusan miliar. Ya. Tapi ada orang yang di bawah jembatan. Ya, di bawah Ini jembatan. Bagaimana Nggak caranya? punya Kan? rumah, Ya, rumah kardus. itu ya. yang harus kita carikan jalan. Itulah yang dibilang stimulus kan. Ya Anda lebih paham daripada saya lah. Jadi ada stimulus untuk rakyat Betul, miskin agar bener. mereka bisa menjadi kelas menengah. Benar, benar. Makanya kemarin kalau Pak Yul, nggak ada cara lain Jakarta harus vertikal. Kalau nggak akan selesai, banjir nggak selesai, macet nggak selesai. Cuman masanya kultur di Jakarta ini nggak biasa tinggal di atas ya. Maunya kan semua rumah tapak semua kan. Semua gubernur sudah bikin, ada rumah susun zamannya Bang Yos, zaman Bang Foke, begitu juga Ahok. Ya. Nggak terbiasa gitu loh. Mungkin juga fasilitas belum terlengkapi, bukan tidak ya maaf, mungkin hampir rumah susun tidak ada lift misalnya. Tidak ada lift, orang harus naik tangga. Harus naik tangga. Ya kalau masih 3 lantai oke lah. Tapi kalau di atas 5, oh iya lumayan tuh. ada keluarga yang besar yang badannya kayak si Atun misalnya kan susah juga kan. Nah inilah bagaimana solusinya harus kita bisa ciptakan. Nah jadi artinya tentu antara pemerintah dengan masyarakat nih harus kompak. Ya. Inilah makanya kalau dalam perencanaan pembangunan disebut musrembang, musyawarah. Ini mah udah cocok ini. Wah lo ragu sama gue apa? Gue udah cocok ini. Kalau nggak cocok gue nggak kemari. Gue lagi mau belajar sama gue mesti mulai dari mana? Ini materi kampanye, ini pidato ini begini. Orang suka ragu. Pertama yang dia ragu, Sidul bisa apa sih? Kan bintang film. Bisa. Lo awalnya kan lo tahu dong. Setiap bintang film seniman pasti bisa apa sih? Kan begitu. Makanya kadang-kadang kalau dia dengar ada seniman artis penyanyi S1 aneh buat dia. Masa sih kapan kuliahnya? Kan gitu. Tapi lo awet. Awet tua. Hah? Awet tua. Oke, jadi itu harus diurai. Ya. Gimana cara mengatasi masalah kemiskinan di kota? Apa hanya cukup stimulus? Apakah kita mikirin pendidikannya? Oh iya. Kesehatannya? Iya. Artinya kan maaf, ini kan dasar pendidikan. Kita bicara PAUD. Pendidikan usia dini. Ya. Ada TK. Ya. Ada SMP, ada SD, SMP, SMA. Kita mau kemana dulu nih? Dulu kan program 12 tahun. Wajib. Kalau wajib kan harusnya negara biayain. Negara biayain? Iya dong. Wajib itu undang-undang. Artinya harus dibiayai kan? Kecuali dia mau sekolahnya internasional. Kecuali dia mau internasional. Ya. Pertanyaan kita, kebetulan kan gue di Komisi 10 kemarin. Gue udah mundur nih. Gue udah mundur. Waktu di DPR, lo Komisi 10 bidang pendidikan. Ya kan. Kita sedang membahas. Makanya ini wajib, anak sekolahan ini. Wajibnya ini bagi negeri atau swasta? Kan nggak boleh dong. Swasta itu juga pendidikan. Harusnya dipikirin dong. Jangan sampai gurunya gajinya benar, rendah. makanya kan di undang-undang menyatakan pemerintah wajib memberikan pendidikan dasar. Kan harusnya antara negeri dengan swasta sama. Equal dong. Dia telah membantu kita. Benar. Jadi selama sekolah Muhammadiyah, betul. sekolahnya pesantren. Sebelum ada negara mereka dulu punya pendidikan. Muhammadiyah, NU, sekolah kan mereka dulu punya lembaga pendidikan kan. Nah singkat kata, secara kenyataan memang stimulus ini hanya terkena kepada yang negeri. Inilah yang goyang. Itulah yang kemarin sebetulnya sedang kita bahas nih. Aku jujur, ya dalam tanda kutip kemarin, kita ini sedang menyusun satu panja yang disebut panja biaya pendidikan. Jadi hampir selama ini, mandatori undang-undang 20% APBN itu nggak pernah terjadi. Nggak dijalankan dengan penuh, dengan utuh. Tidak. Bayangin, Bo. Ini kita ke kampung, ngelihat sekolah rubuh. Komisi 10 orang pikir kan pendidikan. Kita nggak bisa bantu itu. Karena itu ada kebijakan di PUPR. Ada sekolah nggak ada kamar mandi. Ya. Ada sekolah, ada kelas nggak punya kursinya pada rusak. Ada kelas udah pada rubuh. Kita nggak bisa membantu itu. Karena komisinya beda lagi itu tuh. karena ada di PUPR. Kita bukan itu. Komisi 10. Nah itulah yang sekarang sedang kita mau ambil. APBN 20%. Sekarang ini APBN 770 triliun buat pendidikan. Itu dibagi-bagi. Dibagi untuk
Kementerian Pendidikan Agama. Ya. Ada pendidikannya, Pendidikan pondok agama. pesantren, Ya. madrasah adanya di Ya. sini. Dalam negeri, Ya. STPDN, misalnya gitu. Ya. Kepolisian. Oh iya, Akademi Kepolisian. Itulah komponen pendidikan sebetulnya. Jadi diluasin begitu. Jadi luas sehingga yang nama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Perguruan Tinggi ini bingung dia mau kemana dia mau. Nggak cukup duitnya. Cukup. Artinya dari sekian, kalau kemarin 2023 650 triliun, untuk Kementerian Pendidikan itu cuma 90 triliun. Makanya bukan apa ya, saya sangat yakin bro, tidak ada seorang pemimpin daerah yang bisa menyelesaikan satu periode. Nggak bisa. Dia harus prioritas kan. Jadi 3 periode oke barangkali. Maksudnya gitu? Kalau dari ilmu pemerintahannya aku pelajari minimal 11 tahun. 11 tahun. Baru dia bisa Ya 3 merancang. periode dong, boleh dong. Kalau 3 periode kan 15. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Undang-undang konstitusi kan cuma 2. Lo jangan mancing-mancing gue lo. Tapi artinya, kenapa kemarin kepala desa pada minta 9 tahun? Ya. Karena dia memang merancang. Nggak cukup dia. Nggak cukup gitu loh. Itu yang aku pahami. Ya maaf lah, zaman Ahok bikin turap. Ya tapi kan kita bisa meneruskan programnya orang lain, bukan Harus berarti dari nol diteruskan. kan? Harus diteruskan. Makanya itu yang dibilang berkesinambungan. Berkesinambungan. Betul. Ada hubungannya dengan datengin Foke, datengin Anies, Ada. ada hubungannya. Pertama, ini salah satu. Ini Mas Pram, Mas Pramono. Mas, Bang, kita harus ketemu dengan para mantan gubernur. Oh, saya setuju. Saya setuju. Inisiatif dari Mas Bang Pram. Rano nih. Oh, Mas Pram. Ya Oke. kan, Mas Pram. Saya bilang saya setuju, Mas. Sebetulnya mungkin secara pribadi saya akan datang sendiri, tapi lebih bagus kalau kita yang datang berdua. Datanglah kita pertama ke Bang Yos. Bang Yos welcome. Kemudian setelah Bang Yos kita ketemu Bang Foke. Dia welcome. Ya maaf kalau Ahok kebetulan satu rumah kan. Partai, satu Ya, partai. partai kan. Ahok juga welcome. Bahkan dia waktu kita daftar, dia nganter. Artinya dia sangat mendukung ini. Karena kita bilang, apa yang lo belum kelar kita akan lanjutin. Anies apalagi? Apalagi Bang Masih Anies. baru dia. Bener, artinya seperti itu. Bahkan mungkin kalau misalnya Pak Jokowi selesai sebagai presiden, kita akan berkunjung karena beliau pernah jadi gubernur. Oh, Jangan salah loh. Dia pernah jadi gubernur karena naik oplet gue. Walaupun partainya sekarang lagi kesel nih. Ya nggak tahu deh. Ya. Kita kan nggak lihat partai, tapi kan dia pernah jadi gubernur. Ya kita ngobrol dong, Pak. Bagaimana waktu itu, Pak? Kan dia juga belum selesai terus naik ke presiden. Jadi presiden, kan ya. Ahok melanjutkan. Artinya Mas Pramono dan kita ini bukan berarti kita nggak punya program baru, kita punya program, tapi prioritas utama macet itu nggak selesai dari zaman gubernur siapa. Banjir nggak selesai, udah dibikin, yang namanya kanal barat, kanal timur udah dibikin, nggak selesai juga. Kenapa nggak selesai? Gini, kebetulan yang dibilang Jabodetabek punjur ini undang-undang yang memang diciptakan karena Jakarta nggak bisa sendiri. Harus bersama-sama dengan Gubernur Jawa Barat, betul, Gubernur Banten. betul. Artinya kenapa? Waktu itu gue pernah menjadi ketua tim koordinasi untuk karena gue gubernur Banten kan. Gue sebagai ketua, kita gantian per 2 tahun sekali. Jakarta nggak bisa menyelesaikan macet satu. Maaf, tadi kita udah bilang 14 juta pagi, 9 juta malam, 5 juta itu pendatang dari Bogor, Tangerang, semua kan. Kalau semua pakai kendaraan umum, stuck. Cipta. Makanya Bang Yos bikinlah busway. Ya. Wah, waktu bikin busway kita tahu dong. Demonya nggak setuju, tebang pohon, bikin trotoar segala macam kan. Bikin jalan macet. Bikin jalan macet segala macam. Arti itu yang terjadi. Tapi Bang Yos kuat. Memang nggak ada cara lain kalau nggak berhenti. Jadilah busway. Memang waktu zaman Bang Yos belum sampai ke ujung-ujung. Dilanjutkanlah zaman Bang Foke. Ya kan? Artinya ini kita mesti tahu gitu karena program itu sudah ada di meja, tinggal setelah ini kita apa. Nah inilah kadang-kadang. Jadi bukan memangkrakkan ya, biasa pemimpin senang memangkrakkan. Nah itu baru gue mau bicara. Saya sama Mas Pram tidak itu. Bahwa memang kita juga itu. Iya makanya kalau nggak kelar-kelar, kita nggak akan meninggalkan legacy dong. Ahok sudah bikin turap, nggak dilanjutkan, kita akan lanjutkan turap. Bang Anies sudah bikin Jack Linko, kita akan lanjutkan Jack Linko. JIS. Nah, misalnya JIS bagus, tapi maaf, transportasinya itu mau dibikin apa? Misalnya. Kita harus punya transportasi publik ke situ. Kan harus punya. Ini sekarang nih, Bruno Mars, macet.
Dan orang itu harus jalan kaki sampai kemana cari kendaraan kan pertanyaan umum. kita kan sayang, Ya. udah jadi aset bagus. Ya. Kok hanya, saya yakin Ya. karena waktu nggak cukup buat Bang Anies. Dia udah bangun itu. Udah bangun itu. Dia minta lu terusin dong. Terusin penerus dong. gua. Makanya Ya. kita ketemu Bang Anies nanti. Bang, dulu konsepnya bagaimana sih Bang? Maunya kan? Ya, emang kalau kita lihat konsep JIS itu kan sama dengan arena stadium Jerman. Ya, Allianz. keren. Karena kalau di Eropa kan ente sering ke sono. Mau nonton bola kita nggak ada yang pakai mobil. Naik busway, naik subway, naik ke atas, naik lagi ke atas. Terus baru orang jalan jauh ke dalam. wow. Kita kan belum. Ya. Di sini kita nggak nyiapin itu. Ya. Stadium ada, infrastruktur ini tidak. Ya, gitu. itu tugas gubernurnya berikutnya betul. meneruskan itu. Kalau nggak kan sayang. Ya, Bang Rano, di sini kopinya enak. Wah, Nah, supaya suara nggak kering, kita Black. minum. Black. gua kan black. Kopi hitam. Ya, gua soal black. Jadi gua kopi Black. hitam. Dia minta kopi hitam. Kopi hitam. Ya, saya ngikut. Saya ngikut. Oke. Ya, ini memang kopinya spesial. Gua tahu Ya. kan gua sering nonton nih TV. Ya. Oke, Ya. sepak bola. Nah, Sepak bola. Ya. Kita punya banyak pemain-pemain sepak bola bagus-bagus orang Bagus, Jakarta. betul. Mau diapain Jackmania? gini, Ya, lu Jackmania bukan? gua penonton bola. Penonton bola. Oke. Orang mungkin tanya Bukan karena pilkada aja nih. No. Nggak. Lo boleh cek, gua nih punya SSB Sidul. SSB, Banyak sekolah anak sepak bola. sekolah sepak bola. Dulu latihannya di Kuningan. Artinya, biarkan sepak bola itu sportif gitu. Jangan kita bawa ke tahap ini. Walaupun secara politis memang misalnya bagaimana sebuah klub sepak bola tidak punya home base. Nggak make sense. Dia nggak punya confidence untuk bermain di sebuah tempat yang buat dia adalah bukan Dia nggak rumah. punya stadion home base-nya. Artinya dia harus punya home base. Dulu kan Menteng ya. Kan dijadiin taman. Udah jadi taman, ya. Habis Menteng pindah ke Lebak Bulus. Lebak Bulus, ya. kan? Jadi lagi itu MRT, ya, kereta, Ya kan, stasiun, akhirnya ya. nih Persija bingung nih, base-nya di mana? Entar GBK, entar Bekasi, entar di Bantul, entar ini kan membuat bagaimana bisa fokus anak-anak. Ya. Kebanggaan Kebanggaannya sendiri nggak gimana? ada gitu loh. Makanya kenapa kalau di luar kan ada home and away. Begitu di home dia pasti Ya. menang. Ya, Karena dia main di home. supporter juga Supporter senang. udah. Kalau kita kan sini home-nya di mana? Ya, Psikologinya nggak. Makanya Mas Pram, saya udah ngomong Mas, ini kita harus memberikan tapi bukan gratis. Makanya Ya. ada orang bilang, JIS bisa gratis. Nggak boleh, nggak mungkin gratis. Operasional JIS terus bagaimana kalau gratis? Artinya penonton kalau masuk nonton ya bayar. Harus bayar, cuman kan bayar bisa ada untuk sistem. perawatan, ya. Sistemnya kan maaf, kalau di luar kan satu kompetisi tiket sekian Ya, dolar. ya. Setengah sekian. Kalau Ya. cuman nonton harian sekian. Itu fan itu. Itu fans kan harus punya fans club. Klub di Eropa itu hidup karena fans clubnya kan ketat. Betul. Belum merchandise. JIS itu nggak ada business center. Nggak ada mau jual merchandising, maaf nggak ada toko. Ya, kita ke Barcelona, kita ke Ajax. Oh. Di stadion ada toko souvenir. Iya. Ada pride gitu loh. Kalaupun JIS itu bisa dijadikan home base, kita akan bangun itu. Supaya apa? Jackmania ini punya center. Gitu loh. Ya. Makasih. Waduh, ini kopinya udah baunya aja datang. udah ampun nih. Ah, ini penting ini kopi sidul ini. Oh ya makanya kopi Kopi sidul sidul, nih. ya, Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cocok. Wah cocok kita kalau Panasnya kopi. oke dong, ya. Oke, Panasnya kita kalau oke. kopi nggak pakai gula udah deh. Nah, mantap ya. Mantap. Ide bisa keluar Begitu. semua. Hai. Oke. Ya. Jadi Persija ini perlu dipikirkan Jackmania ini agar punya fans clubnya ini Yang mempunyai ketat. home base. Home base itu Home base harus ada. Harus sepak punya. bola kita. Punya, betul. Secara psikologis akan menolong mereka menjadi lebih Betul, proud itulah. ya, menjadi Secara apa psikologis pemain kan mereka yakin. Mereka latihan di situ. Jadi waktu dia bertanding, maaf, dia udah apa lobang di mana dia tahu. Rumputnya enak slidingnya di mana dia tahu. Psikologi ya. Nah makanya dalam arti kata, ya maaf. Kalau misal aku misal pergi ke satu tempat, aku akan mempelajari tempat itu. Barangkali aku datang cepat, tapi aku tahu gimana ya. Psikologinya kita paham itu. Oh, ini tempatnya begini, anak-anaknya begitu. Jadi begitu kita mendapatkan satu momen, kita nggak ragu lagi harus seperti apa. Nah, Ya. jadi menurutku itu yang harus kita dapatkan. Ya. Oke, tapi di lain pihak sekarang Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, Betul, menjadi kota internasional. betul. Apa kira-kira program yang harus dibangun untuk menjadi kota internasional? Nah, itulah makanya kenapa Pramono Anung diperintahkan oleh Ibu.
Saya bilang, Bu, Mas Pram ini terlalu kecil buat Jakarta. Dia pernah jadi sekjen. Dia sekjen, dia pernah DPR jadi 4 kali, DPR 4 kemudian kali, dia SSK, segala macam. Kan artinya Di saya, samping presiden, framing saya kan seperti itu kan. Hmm. Nah ini yang Ibu bilang, no sebentar lagi DKI pergi. I-nya terbang. Dia jadi DKJ. Daerah Dia khusus dari Jakarta. Jakarta. Oke. Setelah Jakarta nggak ada, Jakarta mau jadi apa? Menarik kan ini. Yang lebih menarik lagi, Ibu bilang, dia nunjuk, kamu kan Betawi. Ya. Kalau Jakarta nggak ada, Betawi di mana? Waduh. Menarik ya. Betawi di mana sekarang ini? Makanya, di mana? Sebagian orang di dekat sini mengaku sebagian orang Betawi. Bener, tapi di mana? Agak gitu sedikit loh. lain udah. Ya kalau kita lihat, maaf. Pinggir, makin ke pinggir. Realita kan begitu. Ya, makin ke pinggir. Ya. Keseniannya sudah mulai terkikis, gitu kan. Adat budaya juga sudah mulai hampir hilang. Lenong gitu. udah mulai nggak kelihatan. Lenong udah jarang main. Ondel-ondel main juga. sembarangan. Ya. Dulu kan ondel-ondel bukan main di jalan begitu kan. Artinya itu yang terjadi. Dulu tuh pertunjukan nasional itu ondel-ondel. Bahasanya ondel itu kan untuk buang sial. Ngusil setan, ondel-ondel. Zaman dulu kan. Nah ini yang terjadi, itu yang bikin aku agak terpikir loh. Zaman kita kecil itu panggung-panggung, kalau 17 Agustusan pencak silat tuh. Benar. Ya kan, pencak silat Jakarta pakai trompetnya. Benar. Tanjidor masih ada, gitu. Gambang Kromong masih ada. Sekarang ada, cuman adanya di pinggir dan jarang terdengar kan. Nggak ada di satu tempat, maaf mungkin ya. Kita pernah tahu Sri Mulat hilang. Dulu kan sebuah tontonan rakyat yang luar biasa. Padahal nilai-nilai ini penting untuk merekatkan dan hiburan masyarakat. Betul. Ya. Itulah makanya kenapa begitu Ibu cerita itu. Saya bilang, Bu, ya kalau memang ini perintah, saya bismillah. Malam saya ketemu Mas Pram. Mas Pram cuma bilang, Bang, siap, dukung saya, siap Mas. Sampai dia mestinya lo jadi gubernur. Enggak Mas, Mas jadi gubernur, saya jadi wakil. Karena ini transisi. Ikhlas nih ya sebagai wakil. Iya. Ini demi Jakarta gitu. Ya kalau gubernur, gue pernah jadi gubernur, bro. Mas Pram belum jadi gubernur. Ya kan artinya begitu. Ya. Artinya gue udah paham bagaimana kan. Dan kebetulan Mas Pram itu saya sangat yakin orangnya tidak akan mengambil posisi. Sampai dia bilang, Mas aku kerja di meja, lu kerja di lapangan. Itu yang diperlukan. Itu cocok ya? Itu yang diperlukan untuk membangun Jakarta yang bukan baru. Tapi dia mempunyai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024. Jakarta adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Kota internasional dan kota global. Itu yang kita ciptakan. Berarti di sini perlu ada kesenian internasional juga. Betul. Bersama-sama dengan kesenian kita yang lokal. Betul. Kemudian juga ada ruang-ruang pertunjukan yang world class. Misalnya Balai Rakyat. Ya. Dulu Balai Rakyat di setiap kecamatan ada. Sekarang nggak ada, makanya itu maaf mungkin anak-anak kita nggak punya tempat nongkrong, nggak tempat berkreasi, akhirnya jadi geng motor, jadi begal, maaf mungkin dia terlibat teroris, nggak ada tempat ekspresi dia. Ya kan sekarang itu namanya PKK di Balai Rakyat, pemuda olahraga apa namanya Karang Taruna juga ada. Begitu ini nggak ada. Teater Maja dulu ya, itu di tiap wilayah ada. Jakarta Selatan, Arswendo dulu. Jakarta Pusat, siapa lagi. Nah itu artinya yang terjadi misalnya Taman Ismail Marzuki. Setelah direvitalisasi nggak kekejar sama seniman. Dulu pengelolanya ada Dewan Kesenian Jakarta. Dulu Dewan Kesenian, ya. Dulu. Para seniman. Betul, sekarang yang ngelola adalah Jakpro. Orientasikan bisnis. Badan Usaha Milik Daerah. Dulu kita mungkin sewa barangkali ya seminggu 10 juta. Sekarang 2 hari 200 juta. Bagaimana seniman mau berkreasi? Nah ini kan harus dicarikan jalan keluar. Padahal anak-anak Jakarta ini sangat kreatif. Mereka senang bikin puisi, senang bikin konten, senang bikin ya macam-macam dengan elektronik. Ya, teaternya juga sebenarnya cukup banyak. Jadi harus kita bikinkan arena kreatif. Kalau tidak bahaya. Gitu. Imajinasi berhenti, kreativitas juga tumpul, sehingga ya kita cuma jadi anak-anak copy paste aja kan. Iya. Nah itu yang harus kita ciptain gitu. Menarik di tengah-tengah ini yang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan adalah seorang komedian. Betul. Cak Lontong. Cak Lontong. Dan wakilnya adalah seorang penyanyi, ya, Once Melkel. Once, ya. benar. Mengapa Cak Lontong yang dipilih? Oke, Mas Pram bilang, Bang, kita tidak mau terlibat dengan identitas. Kita harus kampanye riang gembira, bahagia.
Saya bilang saya setuju, Mas. Dalam arti kata. Oh, makanya itu Cak Lontong Iya, dipilih. benar. Waktu itu ininya dia guyonannya adalah guyonan betul, masyarakat dan berkelas. maaf, Cak Lontong tuh nggak terlalu asing bagi kami. Ya, ya. Artinya pada waktu kemarin Mas Ganjar dia pun bantu. Berarti namanya akan diganti dia. Apa? Bang Lontong. Bisa jadi. Jadi waktu aku telepon dia, Ya. aku yang telepon dia, Ya. Mas, aku lagi mau ngawinin anakku nih. Ya, saya datang tuh. Oh, datang ya? Saya datang, Makanya ya. gue bilang gue nggak mau tuh urusan. Lu gue pilih sama Mas Pran jadi ketua tim pemenangan. Hah? Siap. Jadi memang yang kita cari suasana supaya apa ya? Kita paham, masyarakat udah jenuh, Mas. Ya. Pileg jenuh, pilpres Ya. jenuh. Ya. Ini pilkada serentak senasional. Hmm. Satu, memang kita nggak punya, arti gini, semua DPP itu kan terlibat di pemenangan pilkada nasional. Kita nggak kebagian lagi siapa yang jadi ketua nih. Udah. Kita punya stigma Jakarta menyala atau tagline Jakarta menyala, happy. Kita nggak mau terlibat dalam itu, kita happy. Apa namanya? Ya udah, Cak Lontong. Begitulah yang terjadi pemilihan Cak Lontong. Saya paham Cak Lontong bisa menjadi ketua. Gitu. Kalau Once, dia kan anggota DPR RI, dapilnya Jakarta. Perintah juga. Ya bagian itu tanggung jawab dia dong untuk membangun dapilnya kan. Nah jadi itulah salah satu alasan kenapa kita libatkan mereka masuk dalam struktur ke tim pemenangan. Lawannya nggak tanggung-tanggung. Ya. Mantan gubernur dia di provinsi yang juga besar. Ya. Ridwan Kamil. Ya. Ya. Kenapa begitu yakin mengatakan siap menang 1 putaran? Nggak tahu deh. Kita punya keyakinan gitu. Punya keyakinan. Iya. Ini udah intuisi yang bicara. Intuisi yang bicara. Saya juga agak bingung ya. Setiap hari kebetulan posko kan di rumah. Ya. Itu kunjungannya luar biasa. Sekarang ini yang bergerak masyarakat. Karena kita sadar, kita ini kan cuma sendiri. Ya. Partai kita sendiri 14%. Melawan 86%. Ya, makanya koalisi ibarat, hebat ini. Ya. Ibaratnya David Goliat nih. Ya, iya kan? Ya. Nah, untung dibuka tuh sama MK tuh. Itulah dia kunci, itulah kunci. Kita semuanya udah pada pesimis lah. Pesimis. Waduh. Nggak ada temen nih. Kita ditinggal. Ditinggal, ya ya. kan. Wah, ya udahlah, kita nggak bisa ngikut nih. Satu partai juga nggak ada mau ikut, dicari partai sono, maaf, kita udah ke sono. Ya udah. Istilah kata alhamdulillah MK. Itu kayaknya darah demokrasi mengalir. Udah MK bener, dicoba-coba lagi balik. Waduh, hampir lagi. Turun anak-anak mahasiswa kita kan. Karena memang itu yang terjadi. Sampai-sampai sebelum itu terjadi, Bang. Aku pernah dikunjungi beberapa, ya, tapi aku nggak berani ngeklaim. Tapi artinya begini, Dul, lo kasih tahu ya, kita ini bukan pakaian kotor yang mau dimasukin ke kotak kosong. Kita lawan. Kita ini punya harga diri. Dimasukin ke kotak ya, kosong. Kan, kalau dia bisa ini klaim bisa melawan kotak kosong, betul? Iya kan, artinya kan itu yang pertama yang dilepaskan kan kotak kosong. Ya. Kayaknya kita masyarakat Jakarta udah deh, lu ikut apa yang gue mau. Nggak bisa. Orang Jakarta lain. Jakarta lain gitu loh. Dia punya pride segala macam. Punya kemampuan berpikir. Benar gitu. Jakarta ini bukan hanya Betawi. Jakarta ini kosmopolitan gitu loh. Dan ini yang sekarang bergerak. Dan kita biasa melihat pertarungan di Jakarta. Dan kalau dulu kita di daerah Salemba itu, kita lihat itu kan pertarungannya di situ kan. Betul. Ya Salemba, orang Matraman keluar, Tanah Tinggi keluar, Gunung Sari keluar, menuju Lapan Banteng. Bener. Dulu kampanye Lapan Banteng. Lapan Banteng yang paling ditakutin sama Golkar dulu, kalau Bang Roma turun. Wah, benar. Bang Roma turun. Benar. Ya, sonetanya turun. Udah. Wah, bener. itu semua Jakarta itu. Benar. Makanya yang luar biasa, pada waktu kejadian, balik. DPR. Kan sebagian teman-teman selebriti turun. Turun ya, komedian banyak banget. Komedian banyak, Reza turun, semuanya turun. Itu mahasiswa saya yang kelas menengah, yang biasa, semua orang tuh bingung. Gitu kan. Kita datang ke kampus, kita juga bingung. Guru besar, dosen-dosen semua tiba-tiba terpanggil. Kasih air mineral, kasih obat, kasih. Nah itulah yang sekarang terjadi pergerakan di bawah, Bang. Ini harus dilawan. Nggak bisa ditindas ya, tidak bisa dimainkan. Lepas kalau menang kalah kita akan terima, tapi kita harus ikhtiar. Itu yang saya katakan, yakin kita menang. Kenapa?
Ini yang bergerak masyarakat. Selain menjadi bintang film, menjadi aktor, juga pernah menjadi pengusaha, bahkan restorannya gue lihat ada di Mekah tuh. 95, ya. 95. Warung Sidul di sana. Kita pernah punya warung Sidul di Mekah. Di Mekah. Ya, Kenapa di Mekah? Dulu ada rezeki pasti setiap tahun umroh. Nah di situasi umroh itu aku lihat waktu itu tidak banyak restoran Indonesia. Ya, makanan buat orang kita buat yang orang kita pergi umroh. Nggak ada, bukan nggak ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Nggak higienis lah. Yang ada Lebanon. Lah, ya arti India, begitulah, arti ya. seperti itulah. Nah kebetulan saya berpikir, waduh ini kalau kita punya warung di sini, wah asik juga nih. Kerjasama dengan yang namanya Bang Ishak Iskandar. Dia Ishak dulu Iskandar. bintang film juga. Iya. Gitu loh. Ya. Tinggal lama di Jeddah. Oh. Aku, Bang, yuk kita bikin usaha begini. Oke Bang, kita setuju. Singkat kata bikinlah. Lama 95 sampai 999. Oh, Krismon. Kenapa 99? Krismon. Kita nggak sanggup. Kita di Hilton. Lantai 2. Wah, view-nya ke Masjidil Haram. Ya. Cuman memang kalau dulu orang makan ke warung Sidul, itu tempat orang nyasar. Iya, ya maaf kalau paket orang umroh haji kan sudah dapat makan dari hotel. Travel, ya. Dia cuma cari alternatif kan, Ya. makanya yang segala bakso, rendang Ya. itu habis deh. Ya. Cuman yang pasti warung Sidul tempat posko orang nyasar. Maksudnya nyasar? Ini orang umroh nih, kalau nyasar cari ke warung Sidul ya. Oh, titik temunya di situ. Titik temu, bahkan tuh yang namanya dompet, tas bertumpuk tuh, segini. Jadi kalau orang, kalau kita lagi, Bang nih titip ya, ada nggak tahu punya siapa nih, taruh. Ada orang datang, Bang punya gue di mana, lo cari sendiri. Ya, kalau di airport lost and found. Bener. Itulah nikmatnya awalnya seperti itu. Wah enak juga nih kalau punya usaha, bisa bantu-bantu, ya bahasanya bantu-bantu jamaah. Ya. Karena kita tahu kan orang makan di restoran itu kan sebagai alternatif lah. Dia udah punya paket gitu kan, nah makanya wow lancar tuh. Ya, Krismon. Ya. Beginilah percakapan teman sekolah masa kecil. Ngomongnya lepas, bebas. Aduh. Tapi terakhir kita Ya. ngomong politik dikit. Ya. Apa penilaian Bang Rano terhadap Ridwan Kamil dan Pak Siswono? Ya. Dan satu lagi terhadap Dharma Pongrekun dan pasangannya. Oke, saya Apa minta pendapat? maaf. Mungkin saya yang terakhir. Saya nggak kenal dengan Nggak Dharma kenal. ini. Saya nggak kenal. Saya tahu baru belakangan. Artinya, saya minta maaf. Saya tidak tahu tentang track record. Ya. Ya kan? Itu mungkin kelemahan saya. Tapi kalau Bang RK, aku tahu. Zaman dia jadi wali kota, aku tahu. Pak Siswono juga aku tahu. Dia dulu mantan Menteri Pertanian. Artinya orang-orang yang punya track record. Dan kebetulan ya Pramono Anung juga orang punya track record. Rano Karno juga track record. Nah ini adalah hal yang menarik. Tinggal ini pilihan masyarakat. Silahkan mau milih yang mana. Tapi yang pasti Jakarta tidak menjadi ibu kota lagi. Dia menjadi daerah khusus Jakarta. Ini harus punya pijakan. Mau jadiin apa ini Jakarta itu. Jadi setuju dengan ucapan Bang Ridwan Kamil? Ya. Bahwa orang yang tinggalnya di situ, kerjanya di situ? Susah juga, Bo. Jadi kalau tinggalnya di Bandung nggak bisa jadi kerja di Jakarta? Gue nggak jawab. Gue nggak mau jawab itu. Tapi orang Jakarta boleh kerja di Jakarta ya? Wih wajib dong kerja di Jakarta dong. Baiklah. Oke. Ya, politik harus yang gembira. Nah itu makanya kenapa Cak Lontong. Kenapa Rinal Ghazali. Artinya juga kita mengharapkan para calon gubernur sama-sama riang gembira. Betul. Dan jangan sampai salah omong. Betul. Ya, salah omong bisa gawat. Bisa gawat kita. Mendingan kita nggak ngomong ya. Nggak usah ngomong. Baik Bang Rano. Oke. Terima kasih. Thank you, Bro. Kita anggap ini reuni. Reuni, percakapan dua sahabat. ini reuni yang luar biasa nih. Kalau penonton melihat kita ngomong gua lu, ini teman masa kecil, kita sama-sama dorong oplet dulu. Ya kalau kita naik kendaraan, pasti semua orang pengen salaman sama anak kecil satu ini. Tiba-tiba. Tapi terima kasih. Sama-sama. Sudah ditakdirkan sekali-sekali jadi gubernur kata Bang Benyamin. Sukses kita Amin, doakan amin. dan bikin Jakarta lebih menyala. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Rano Oke, Bro. dan stay relevan.